Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Dilihat dari peta harta karun, lembah Senyuan tidak jauh dari Gunung Senyun, kurang dari jaraknya hanya 100.000 kaki. Pada awalnya, 3 jenderal yang cakap di bawah komando Hong meminta keturunan mereka untuk berkumpul di Gunung Senyun setiap 2 tahun sekali untuk membahas rencana besar kebangkitan Hong. Tanpa diduga, keturunan ketiganya mendambakan artefak Tao Hong dan ingin mengambilnya sendiri. Setelah pertempuran berdarah, aliansi di antara ketiga keturunan itu berantakan, dan mereka menjadi musuh bermata merah. Akibatnya, 3 peta harta karun yang tidak lengkap tersebar di seluruh dunia rahasia. Kini, dengan upaya bersama dari Li Longsing, Xie Mengting, dan yang lainnya, ketiga gambar tersebut akhirnya dapat digabungkan kembali dengan sempurna. Haha, ayo segera pergi ke lembah Senyuan. Li Longsing memberi perintah, dan memimpin semua orang untuk naik ke punggung Sun Peng. Sun Peng melebarkan sayapnya dengan kecepatan penuh dan terbang menuju puncak jurang. Segera, meninggalkan jurang maut. Li Longsing menyapu matanya dan menemukan sosok familiar berdiri di tepi jurang, menghadap angin. Makam kerajaan. Cucu, turun. Li Longsing memerintahkan dengan tergesa-gesa. Sun Peng mendarat perlahan di tanah. Instruktur Li. Melihat Li Longsing, Wang Ling menyambutnya dengan antusias. Penatua Wang, mengapa kau ada di sini? Li Longsing bertanya dengan curiga. Wang Ling menjelaskan sambil tersenyum, saya datang ke sini sesuai dengan instruksi Anda. Saya ingin pergi ke dasar jurang untuk bertemu Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda akan datang. Setelah itu, Wang Ling dengan ragu-ragu bertanya, ngomong-ngomong Instruktur Li, saya tidak tahu bagaimana Anda menemukan sisa gambar itu. Li Longsing berkata sambil tersenyum, saya menemukannya. Benarkah? Wang Ling terkejut, matanya membelalak tak percaya, bagaimana Anda menemukannya? Li Longsing tersenyum sedikit, ceritanya panjang. Mari kita bicara sambil jalan. Baik, Li Longsing mengambil Wang Ling bersamanya, dan Sun Peng mengepakkan sayapnya lagi dan terbang ke langit. Wang Ling bertanya dengan curiga, Instruktur Li, di mana tempat harta karun itu? Li Longsing mengeluarkan peta harta karun yang disambung dan menyerahkannya kepadanya. Setelah membacanya, Wang Ling menghela nafas, ternyata tempat harta karun itu disembunyikan tidak jauh dari Gunung Senyun. Ini hanya membuktikan bahwa tempat paling berbahaya seringkali adalah tempat yang paling aman. Keturunan ketiganya berjuang untuk Hong harta karun. Sayang sekali mereka tidak tahu bahwa harta karun itu tidak jauh dari mereka. Li Longsing mendongak dan tersenyum, haha, siapa yang mengatakan sebaliknya? Keduanya mengobrol sebentar, dan Li Longsing duduk bersila dan berkonsentrasi untuk berlatih. Wang Ling mengeluarkan slip geokomunikasi, diam-diam mencetaknya dengan perasaan spiritualnya, dan menghancurkannya. Melihat tatapan Tan Saomo, Wang Ling segera menjelaskan sambil tersenyum, saya mengirim pesan ke teman saya untuk membantu. Tan Saomo mengangguk tanpa berkata apa-apa. Menurutnya, Wang Ling mungkin ingin mencari beberapa pembantu lagi untuk pergi berburu harta karun bersama. Hal ini juga dapat dimengerti. Tidak lama setelah Sun Peng pergi, sekelompok orang keluar dari ngarai dekat jurang. Itu adalah Long Xingyao, Zhao Si dan yang lainnya. Long Xingyao memegang slip pesan giok di tangannya, ekspresinya bersemangat. Dia tidak bisa menahan tawa keras, haha, kerja keras membuahkan hasil, akhirnya kita mendapatkannya. Zhao Si tertawa sama bersemangatnya, ya, tidak sia-sia kita telah menunggu di sini begitu lama, kali ini kita memiliki segalanya, dan meniru retret Li Longsing. Ayo pergi, ayo cepat ke lembah Senyuan. Semua orang mengikuti, diam-diam mengejarnya sepanjang jalan. 5 hari kemudian, Li Longsing dan rombongan berhasil tiba di tempat tujuan. Tapi melihat situasi di depan mereka, mereka semua tercengang. Bagaimana bisa ada lembah nasib Tuhan di depan? Melihat lebih dekat, bagian depannya sebenarnya adalah padang rumput hijau yang luas dan tak berujung. Di ujung padang rumput, ada beberapa gunung yang gelap. Tapi ini bukan sebuah lembah.
Lembah Senyuan, seperti namanya, seharusnya adalah sebuah lembah. Tidak, bagaimana mungkin ada lembah di sini? Wang Ling mengerutkan kening dalam-dalam, menatap Li Longsing dan berkata, Instruktur Li, apakah Anda yakin peta yang Anda tunjukkan padaku itu asli? Wajah Li Longsing menjadi gelap. Apakah kau curiga saya menggunakan gambar palsu untuk membodohimu? Ekspresi Wang Ling berubah, dan dia dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum meminta maaf. Maaf Instruktur Li, saat tidak sabar, jadi saya tidak memilah kata yang saya katakan. Mohon maafkan saya. Li Longsing mendengus dingin dan tidak berbicara. Dia selalu bertindak jujur, karena dia bersedia membawa Wang Ling, dia tidak akan menggunakan peta palsu untuk menipunya. Makam kerajaan ini, sikapnya barusan sungguh dipertanyakan. Li Longsing mau tidak mau harus berhati-hati. Pada saat ini, Tan Qian memandang Li Longsing dan berkata, Kakak Li, ini memang lembah takdir Tuhan. Oh. Li Longsing menoleh dengan curiga. Tan Qian menjelaskan, menurut informasi warisan yang saya peroleh, tempat ini tidak seperti ini sebelumnya, tetapi dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, dengan lembah besar di tengahnya. Warisan yang didapatnya dari Qiyu tidak hanya mencakup energi, kekuatan supernatural, tetapi juga beberapa informasi ingatan masa lalu Qiyu. Menurut ingatan Qiyu, tempat ini dulunya adalah lembah takdir Tuhan. Adapun kenapa sekarang menjadi seperti ini, dia tidak tahu. Dia khawatir Lian Qiyu tidak mengetahui hal ini. Sejak hanya ada sisa jiwa yang tersisa, Qiyu telah tinggal di bawah jurang itu tanpa keluar. Seiring berjalannya waktu, dia tidak tahu bagaimana perubahan kehidupan di luar. Li Longsing berpikir sejenak, lalu diam-diam membuka mata kekacauan, dan melihat ke depan. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Beberapa orang melihat bersama-sama. Li Longsing menjelaskan, jika prediksiku benar, tempat ini dulunya adalah lembah takdir dewa, namun pasti terjadi beberapa perubahan khusus di kemudian hari, yang menyebabkan tempat ini terlihat seperti sekarang. Xiao Li, apa maksudmu? Medan alami berubah, tanya Tan Shaomo. Li Longsing menjawab, perubahan medan alam hanyalah satu kemungkinan, tetapi ada kemungkinan lain, yaitu gunung-gunung di sini telah dipindahkan oleh orang-orang dengan kekuatan magis yang besar. Memindahkan gunung, tidak mungkin, jika itu masalahnya, seberapa kuat orang itu? Wang Ling, Xie Mengting dan yang lainnya mulai berdiskusi bersama. Li Longsing tersenyum, untuk mengetahui alasannya, sederhana saja, kita hanya perlu mencari orang-orang dari suku terdekat dan bertanya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Ling dan berkata, Penatua Wang, mengapa kita tidak berpisah? Pergi cari suku terdekat. Wang Ling mengangguk, ya. Setelah selesai berbicara, dia terbang ke langit dan menjauh. Li Longsing menatap punggung Wang Ling dalam-dalam sambil berpikir. Xiao Li, apa yang kamu pikirkan? Melihat ini, Tan Shaomo langsung bingung. Li Longsing bergumam, saya pikir ada yang salah. Oh, ada apa dengan dia? Li Longsing menjelaskan, apakah Anda mengetahui bahwa orang ini dengan sengaja meninggalkan napasnya sendiri di sepanjang jalan, seolah memberi tahu seseorang menunjukkan jalan? Tan Qian mengangguk, aku juga menyadarinya. Li Longsing berpikir sejenak, dan berkata kepada Sun Peng, cucu, segera ikuti Wang Ling secara diam-diam dan apa yang dia lakukan. Setelah selesai berbicara, dia mengirimkan sinar vitalitas yang kacau, menutupi seluruh tubuh Sun Peng. Sun Peng mengangguk, dan tiba-tiba menyusut, berubah menjadi burung emas, melebarkan sayapnya dan terbang ke udara. Kunpeng kuno berukuran besar menjadi kecil. Dibudidayakan sampai puncaknya, yang besar bisa menutupi langit dan matahari, dan yang kecil bisa berubah menjadi setitik debu, membuat orang tidak terlihat. Inilah kesaktian bawaan khusus Kunpeng kuno. Ditambah dengan kecepatannya yang sangat cepat, ini adalah tenaga terbaik untuk pelacakan. Setelah Sun Peng pergi, Xie Mengting tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kakak Li, alasan mengapa kamu mengatakan itu tadi adalah karena kamu ingin mengirim Wang Ling pergi dengan sengaja. Haha, Li Longsing balas tersenyum. Kamu benar, aku melakukannya dengan sengaja. Faktanya, di bawah tatapan kekacauan,
dia telah menemukan pintu masuk ke harta karun. Letaknya jauh di dalam tanah padang rumput ini. Perubahan laut dan perubahan kerak bumi membuat pegunungan tinggi di sekitar lembah Senyuan tenggelam dan menjadi daratan datar, atau menjauh dan menjadi pegunungan berkabut di kejauhan. Namun, pintu masuk ke tanah harta karun tersembunyi di bawah lembah nasib dewa, dan dilindungi oleh larangan, dan tidak ada yang berubah. Li Longsing telah melihat petunjuk itu melalui sudut pandang kekacauan. Namun, karena dia curiga ada yang tidak beres dengan Wang Ling, dia berbicara omong kosong, mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, dan dengan sengaja menyuruh Wang Ling pergi. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu secara tiba-tiba ketika mereka melanggar batasan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia tahu, pintu masuk ke tanah harta karun dibatasi, tetapi 3 jenderal di bawah komando Hong bekerja sama untuk mengaturnya, dan itu sangat kuat. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk. Sekarang Tan Qian dan yang lainnya ada di sisinya. Jika ketika Li Longsing melanggar batasan tersebut, musuh yang kuat tiba-tiba bergegas keluar, benar-benar membangkitkan batasan tersebut, mereka semua akan mati di tempat. Dirancang untuk mengambil makam kerajaan, Li Longsing memberitahu Tan Saomo dan 3 lainnya secara detail tentang apa yang dilihatnya. Setelah mendengar kata-katanya, Tan Saomo dan yang lainnya menjadi bersemangat. Tan Saomo bertanya dengan gembira, "Xiao Li, haruskah kita mulai melanggar larangan sekarang?" Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Jangan terburu-buru, kalian tunggu di sini sebentar, dan saya akan membicarakannya setelah saya mengetahui situasinya." Setelah mengatakan itu, dia menggoyangkan tubuhnya, hilang dalam sekejap. Mengandalkan hubungan rahasia dengan Sun Peng, Li Longsing menggunakan kecepatannya secara ekstrim, dan dia menghilang ke dalam hutan luas itu dalam sekejap mata. Jauh di dalam hutan, Wang Ling berdiri di puncak gunung yang rendah, menghadap ke cekungan yang bergulung di depannya, dia melolong panjang dan aneh. Saat peluit dibunyikan, kedalaman cekungan dengan cepat merespons. Sekelompok orang bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Pemimpinnya adalah Long Xingyao dan Zhao Xi. Di belakang mereka, lebih dari 60 orang mengikuti. Beberapa dari orang-orang ini adalah siswa pengajar Akademi Perang Dao Negara Yan, dan beberapa berasal dari negara angin dan negara air. Untuk menghadapi Li Longsing, mereka sekarang bekerja sama dan bersatu. Penatua Wang, bagaimana situasinya? Zhao Xi bertanya dengan keras ketika dia mendatangi Wang Ling. Wang Ling menjawab dengan jujur, sekarang Li Longsing telah menemukan lokasi umum harta karun itu, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Zhao Xi sedikit mengernyit, jadi, masih mustahil untuk menentukan lokasi pasti harta karun itu. Wang Ling mengangguk, nah, itu sebabnya saya datang untuk berdiskusi dengan semua orang, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Zhao Xi merenung sejenak, dan tiba-tiba wajah lamanya berubah drastis, Penatua Wang, Anda telah dibodohi. Apa? Wang Ling terkejut, tidak mengerti apa maksudnya. Zhao Xi menjelaskan dengan ekspresi muram, Li Longsing pasti curiga padamu, itu sebabnya dia sengaja mengirimmu pergi, dan kemudian mengikuti secara diam-diam, sehingga dia bisa mendapatkan semua barang curiannya. Berbicara tentang itu, dia tiba-tiba meninggikan suaranya, dengan keras mendesak. Anda segera kembali ke jalan semula dan lihat apakah Anda bisa bertemu dengannya. Jika Anda bertemu dengannya di tengah jalan, itu berarti rencana kita telah selesai. Jika Anda terekspos, sebaliknya Anda dapat terus bertindak sesuai rencana. Wang Ling berpikir sejenak, tapi wajahnya langsung tenggelam. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Wang Ling pergi, Zhao Xi melambaikan tangannya dan memimpin semua orang kembali bersembunyi. Setelah bersembunyi di sebuah gua, Long Xingyao bertanya dengan bingung, "Zhao Tua, bagaimana kamu tahu bahwa Li Longsing sudah curiga?" Zhao Xi menjelaskan, meskipun Li Longsing sombong dan sulit diatur, aku harus mengakui bahwa ketika menyangkut peristiwa besar, dia benar-benar tenang dan penuh rencana. Jadi saat kita menghadapinya, kita harus lebih berhati-hati, agar rencana kita tidak berbalik. Di Akademi Zandao, Zhao Xi hampir jatuh ke tangan Li Longsing. Bahkan jika hanya ada sedikit keraguan,
dia akan memastikannya lagi dan lagi. Dia tidak ingin tragedi masa lalu terjadi lagi. Long Xingyao tiba-tiba menyadari, saya mengerti, Tuan Zhao, apa maksud Anda? Ya, apakah itu tipuan Li Longxing yang disengaja untuk menguji ketulusan Wang Ling? Zhao Xi mengangguk dengan berat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya harap Wang Ling akan kembali, sehingga anak itu tidak akan mengetahui petunjuknya, jika tidak, akan sulit bagi kita untuk terus menjalankan rencana kita, untuk meraup untung. Long Xingyao bertanya lagi, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhao Xi berkata, tunggu. Long Xingyao mengerutkan kening, kita tidak perlu melakukan apa-apa, tunggu saja di sini. Zhao Xi mengangguk, ya, kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya ketika Wang Ling kembali mengirimkan beritanya untuk bergerak. Baiklah, aku mendengarkanmu. Meskipun Long Xingyao tidak sabar untuk segera menghancurkan Li Longxing, dia juga tahu bahwa dia jelas bukan lawan Li Longxing. Terlebih lagi, jika dia ingin membunuh lawan mengerikan seperti Li Longxing, dia tidak boleh main-main. Jika tidak, jika Li Longxing lolos dan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wang Ling dengan kecepatan penuh berlari ke arah luar hutan. Saat dia berlari, dia membuka pikiran spiritual menyebar di area yang luas, dan melihat sekeliling. Namun, dia tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil kembali ke padang rumput. Matanya menyapu dan melihat bahwa Li Longxing tidak ada di sana, hanya Tan Xiaomo, Tan Qianqian dan Xie Mengting yang masih ada. Jantung Wang Ling berdetak kencang, dan dia berpikir dalam hati bahwa Zhao Xi telah menduga bahwa dia benar-benar telah dibodohi oleh Li Longxing. Memikirkan hal ini, dia segera melihat ke arah Tan Xiaomo dan bertanya, Tan Tua, bolehkah saya bertanya? Kemana instruktur Li pergi? Tan Xiaomo tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kejauhan dan berkata, itu, dia kembali. Wang Ling melihat lebih dekat, dan tiba-tiba menghela nafas lega. Li Longxing berlari kencang dari kejauhan dengan kecepatan penuh. Di belakang Li Longxing, pegunungan tidak jelas. Tidak perlu bertanya, Li Longxing baru saja kembali dari arah dari pegunungan, dan Wang Ling pergi ke arah yang berlawanan. Wang Ling bergumam diam-diam, orang tua Zhao Xi itu pasti salah menebak, hanya berdasarkan kepercayaan Li Longxing kepadaku, bagaimana dia bisa curiga terhadapku. Memikirkan hal ini, Wang Ling menghela nafas lega, dan menyapanya dengan senyuman, instruktur Li, bagaimana penyelidikanmu? Li Longxing tersenyum, aku sudah menemukan jawabannya. Di mana? Apakah Anda sudah menemukannya? Wang Ling buru-buru bertanya dengan terengah-engah. Li Longxing menunjuk tidak jauh di depan, di lokasi ini. Lokasi harta karun tidak berubah. Li Longxing mengangguk dan menjelaskan sambil tersenyum, baiklah, saya baru saja pergi ke sana dan menemukan suku primitif, dan orang-orang di sana memberitahu saya bahwa di sana dulunya adalah lembah takdir dewa, namun terjadi beberapa perubahan alam kemudian, menyebabkan gunung-gunung surut dan sungai mengalir. Namun, lembah takdir dewa masih ada di sini, tanpa banyak perubahan, hanya penuh dengan rumput liar. Haha, jadi selama kita menggali ke dalam tanah, kita dapat menemukan pintu masuk ke tempat harta karun itu. Wang Ling sangat gembira. Yah, menurut instruksi peta harta karun, pintu masuknya seharusnya ada di sini di bawah tanah, cobalah membombardirnya dengan seluruh kekuatanmu. Li Longxing menunjuk ke tanah kurus di depannya. Baik, Wang Ling tiba-tiba terbang ke udara, terbang di atas tempat yang ditunjuk Li Longxing, mengangkat tangannya, dan menekan dengan kuat. Gemuruh. Suara keras mengguncang langit, tanah meledak dengan hebat, dan potongan tanah serta rumput berserakan ke segala arah. Wang Ling menarik napas dalam-dalam dan menyerang lagi dan lagi. Setelah puluhan pemboman, pintu masuk ke tanah harta karun akhirnya terungkap. Itu adalah pintu hitam yang penuh dengan perubahan dan kesederhanaan. Gerbangnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui, bukan emas atau besi, dan ada banyak rune kuat di atasnya. Haha, instruktur Li, pintu masuknya telah muncul. Wang Ling tertawa keras. Li Longxing melangkah maju, melihat ke gerbang hitam,
dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih. Tidak sulit, selama bisa mendapatkan harta Hong, semuanya sepadan." Li Longsing diam-diam mencibir, tetapi tidak berbicara. "Untuk pemberontak sepertimu, kau masih menginginkan harta terpendam Hong. Itu hanya akan menjadi mimpi musim semi dan musim gugur bagimu. Kali ini, aku tidak hanya ingin kau memuntahkan semua yang kau makan sebelumnya, tetapi aku juga ingin menggunakan tanganmu untuk menyulitkan Zhao Xi dan yang lainnya." Belum lama ini, pertemuan pribadi Wang Ling dengan Zhao Xi dan yang lainnya semuanya dilihat oleh Sun Peng. Dan Sun Peng adalah monster kontrak Li Longsing. Selama jarak keduanya tidak terlalu jauh, Sun Peng dapat menyampaikan semua yang dilihatnya kepada Li Longsing melalui hubungan spiritual. Meskipun Li Longsing sangat marah dan ingin menamparkan pemberontak Wang Ling sampai mati dengan satu telapak tangan, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menahan diri. Akan sangat berguna untuk mempertahankannya. Pada saat ini, Wang Ling memandang Li Longsing dan bertanya, "Instruktur Li, bisakah Anda melanggar batasan di pintu masuk?" Li Longsing tersenyum, "Tidak masalah, tetapi batasan di sini terlalu kuat. Saya khawatir itu akan memakan waktu lama, entah 10 hari, atau setengah bulan untuk mencapai pencapaian pengendalian diri." "Apa akan memakan waktu selama itu?" Wang Ling mengerutkan kening. Li Longsing mengangguk, "Yah, ini masih merupakan perkiraan yang optimis. Bagaimanapun, pembatasan pada situs harta karun ini diterapkan bersama oleh 3 jenderal di bawah komando Hong, dan mereka sangat kuat. Meskipun pembatasan di pintu masuk telah melonggar seiring berjalannya waktu, tapi jangan meremehkannya." "Saya mengerti." Wang Ling mengangguk dalam diam, sangat yakin. Li Longsing meliriknya sambil tersenyum dan berkata, "Penatua Wang, selama periode waktu ini, aku harus mengabdikan diri untuk mempelajari pembatasan masuk, dan aku akan merepotkanmu untuk membantuku melindungi hukum." Wang Ling mendongak dan tersenyum, "Tidak masalah." Li Longsing tidak berkata apa-apa lagi, dia segera duduk bersila di samping lubang yang dalam, melihat ke bawah ke gerbang hitam di bawah, dan mulai menyimpulkan dan mempelajarinya dengan penuh konsentrasi. Segera, pola rune aneh muncul di kedalaman pupilnya. Waktu berlalu dengan tenang, dan saat itu sudah tengah malam. Langit tak berbintang, tak berbulan, dan gelap gulita. Semuanya diam. Hanya semburan samar auman binatang yang terdengar dari hutan jauh dari waktu ke waktu. Wang Ling melirik Li Longsing dan menemukan bahwa dia sedang berkonsentrasi meneliti pembatasan tersebut. Tan Shaomo, Tan Qian, dan Xie Mengting menghadap 3 arah berbeda, berdiri di sana untuk melindungi Li Longsing. Jadi dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan slip giok pemanggil, dan sebuah pesan dikirim secara diam-diam. Sebuah gua jauh di dalam cekungan. Cincin penyimpanan di tangan Zhao Xi tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih redup. Dengan pemikiran di benaknya, dia dengan cepat mengeluarkan slip giok komunikasi. Setelah memata-matai, Zhao Xi tidak bisa menahan tawa, haha. Tawa keras menyebar ke seluruh gua, dan langsung membangunkan lebih dari 60 orang di dalam gua. "Zhao tua, kenapa kau begitu bahagia?" Long Xingyao bertanya dengan keras. Zhao Xi tersenyum dan berkata, "Masalahnya sudah selesai, kita dapat bertindak sesuai rencana." Long Xingyao bertanya, "Apakah Li Longsing mencurigai Wang Ling?" "Aku pikir Li Longsing sangat teliti dan punya banyak rencana, tapi sekarang sepertinya lelaki tua itu sangat menghargainya." Long Xingyao tersenyum dan mengangguk, tidak peduli seberapa pintar Li Longsing, dia hanyalah seorang junior pemula. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang cerdik sepertimu? Ahaha. Setelah mendengar sanjungan Long Xingyao, Zhao Xi merasa sangat senang dan tertawa lebih keras. Setelah tertawa, Zhao Xi memandang semua orang di dalam gua, dan berkata dengan suara gemetar, "Menurut informasi yang dikirim oleh Penatua Wang, mungkin ada 10 hari tersisa sebelum Li Longsing dapat melanggar batasan masuk. Jadi selama ini, setiap orang harus berkonsentrasi pada berkultivasi, isi ulang energi kalian, dan berusaha untuk memberikan pukulan fatal kepada anak itu pada saat kritis. Pada saat itu, kita dapat memetik manfaatnya dan mendapatkan semua harta karun penguasa alam rahasia. Kita juga harus melakukan perhitungan secara mental,
bahwa Li Longxing pasti akan mati kali ini. Bajingan terkutuk itu, bunuh dia. Ada begitu banyak orang di Fengguo, ingin Li Longxing membayar dengan darah. Hutang darah, hutang darah, hutang darah. Zhao Xi dan Long Xingyao saling memandang sambil tersenyum ketika mereka melihat kerumunan dipenuhi dengan kemarahan yang besar, dan ada sinar pembunuh yang tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Waktu berlalu, masuk masa depan. Pada saat ini, Li Longxing, yang telah duduk bersila di tanah seperti biksu tua, tiba-tiba membuka dan menutup matanya. Pola formasi terlarang yang sangat aneh. Haha, Li Longxing menghela nafas panjang dan tidak bisa menahan tawa liar. Mendengar tawanya, Wang Ling dan Tan Xiaomo menoleh dengan cepat. Wang Ling terengah-engah. Dia bertanya, "Instruktur Li, apakah Anda sudah menemukan solusinya?" Li Longxing mengangguk sambil tersenyum, "Yah, aku sudah menemukan cara untuk menerobos batasan masuk ini, tapi..." Berbicara tentang ini, dia sengaja diam. "Tapi apa?" Wang Ling menggaruk kepalanya dengan cemas. Li Longxing menjelaskan, "Meskipun aku telah menemukan cara untuk mendobraknya, batasan masuknya terlalu kuat. Jika kita ingin mendobraknya, kita perlu menghabiskan banyak energi. Aku khawatir bahwa begitu kita mengonsumsi terlalu banyak energi, seseorang akan memanfaatkannya dan mengambil kesempatan untuk menangkap kita semua." Kulit Wang Ling sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Zeng berkata, "Instruktur Li benar, kamu harus waspada terhadap orang lain, sebelum melanggar larangan, mari kita berpisah dan memata-matai sekitar. Jika ditemukan kelainan, Thunder akan segera mengambil tindakan untuk mematikan ancaman tersebut terlebih dahulu." Li Longxing menoleh dan tersenyum, "Haha, bagus, lakukan saja apa yang Penatua Wang katakan. Semua orang akan fokus pada tempat ini dan secara bertahap memperluas cakupannya untuk menemukan potensi ancaman." Setelah mengatakan itu, Li Longxing memimpin dengan menggerakkan tubuhnya dan terbang menjauh. Tan Xiaomo dan yang lainnya juga mengikuti kata-kata mereka. Setelah Li Longxing dan yang lainnya pergi, Wang Ling tersenyum sinis, membubung ke langit, dan terbang menuju hutan luas seperti kilat. Memasuki hutan, dia tidak sabar untuk mengeluarkan slip geokomunikasi, dan menyampaikan situasi di sini secara detail. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Ling berpura-pura melepaskan pikiran spiritualnya, berpatroli, dan kemudian berbalik. Segera, Li Longxing, Tan Xiaomo dan yang lainnya semuanya kembali ke tempat asalnya. Wang Ling tersenyum dan berkata, "Instruktur Li, tidak ada masalah denganku." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah hutan. Li Longxing menjawab sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi diam-diam dia muntah di dalam hatinya, "Kau pemberontak cukup tenang, sayang sekali tidak menjadi seorang aktor." Tan Xiaomo dan yang lainnya juga mengatakan tidak ada masalah. Li Longxing mengangkat tangannya dan berteriak, "Selanjutnya, semua orang akan membombardir tempat yang saya tunjuk dengan seluruh kekuatan." Setelah suara itu jatuh, dia menunjuk ke gerbang hitam di dalam lubang dengan sebuah taktik. Rune emas gelap yang aneh lolos ke gerbang seperti kilat. Tiba-tiba, semburan ledakan tumpul datang dari tempat rune diintegrasikan. Mulai. Boom boom boom. Wang Ling dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka, dan menyerang tempat di mana rune diintegrasikan. Suara keras mengguncang langit, dan pintu hitam itu mulai bergetar hebat. Segera, satu demi satu retakan saling bersilangan, seperti jaring laba-laba muncul satu demi satu. Pada saat ini, Li Longxing berteriak lagi, "Berhenti, serang titik berikutnya." Setelah berbicara, dia menunjuk ke bawah. Rune menyatu dengan aspek lain dari gerbang. Semua orang dengan cepat mengubah targetnya dan menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Tepat ketika mereka melanggar larangan, di hutan luas di kejauhan, sekelompok orang datang dengan gagah berani. Pemimpinnya adalah Zhao Xi dan Long Xingyao. Keduanya berjalan dan berbicara. "Zhao tua, menurutmu apa yang harus kita lakukan di masa depan?" Long Xingyao menoleh untuk melihat Zhao Xi, menanyakan pendapatnya. Zhao Xi merenung sejenak sebelum menjawab, "Anak itu Li Longxing banyak akal,
dia bisa disebut monster, dan kekuatan bertarungnya sangat tinggi, jadi ketika kita tiba, jangan bertindak gegabah, kita harus menemukan waktu yang tepat dan beri dia pukulan fatal. Jika tidak, jika dia lolos kali ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Long Xingyao bersenandung, dan berkata dengan senyum sinis, sepertinya kita melihat hal yang sama. Tuan Zhao, ayo lakukan, kali ini, aku akan membuatnya mati selamanya. Ahaha, keduanya saling memandang, dan tertawa bersama. Di dataran tak berujung, rumput berwarna hijau. Li Longxing dan yang lainnya mengelilingi lubang yang dalam, melancarkan serangan heboh ke gerbang hitam di bawah. Seiring berjalannya waktu, retakan di pintu hitam itu menjadi semakin padat. Setelah sebatang dupa, rune aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, memutar, berubah menjadi seringai besar, dan bergegas menuju kerumunan dengan kejam. Sebelum mendekat, ada paksaan mengerikan yang menyebar di udara. Tan Saomo bergidik dan muntah darah. Wang Ling mengubah wajah lamanya, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Li Longxing, Tan Qianqian, dan Xie Mengting yang masih berdiri di sana tanpa bergerak. Namun kakinya sudah tenggelam ke tanah seperti tiang besi. Li Longxing berteriak keras, semuanya, jangan panik, roh formasi telah kita paksa keluar, selama kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk membunuhnya, formasi ini akan hancur dengan sendirinya. Setelah suara itu jatuh, tangan kanannya bergetar, dan kuali api ilahi 9 naga melayang di depannya. Begitu dia mengarahkan jarinya ke tubuh Ding, naga segera meraung. 9 naga api setebal mangkuk muncul dari kuali, dan bergegas menuju seringai seperti kilat. Dengan lambaian tangan Giok Tan Qianqian, udara sedingin es yang menakutkan menyebar, dengan radius ratusan kaki, suhu turun tajam, dan panah es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ketiadaan, menusuk ke arah meringis. Ketiadaan di atas kepala Xie Mengting bergetar, dan ramuan besar setengah ilusi berubah menjadi ilusi. Semburan ramuan yang agung dan aneh memenuhi udara, membentuk gunung ramuan yang tak terlihat, yang jatuh dari langit dan menghantam Grimace dengan keras. Melihat ketiganya menyerang dengan gagah berani tanpa takut mati, Wang Ling tersipu, berhenti melarikan diri, dengan cepat berbalik dengan tegas, mengerahkan kekuatan magisnya, dan melontarkan seringai yang muncul dari lubang yang dalam. Bang bang bang, bum bum bum, suara keras itu mengejutkan, dan dengan upaya bersama dari 4 ahli alam kosong yang besar, seringai itu dipukuli dan diteriakkan, asap hitam mengepul tanpa pandang bulu. Setelah beberapa saat, seringai itu tampak luar biasa, dan meledak dengan keras, berubah menjadi untaian tembakau hitam, berputar kembali ke dalam lubang, dan menghilang. Hah! Melihat Grimace dikalahkan, semua orang menghela nafas lega. Instruktur Li, apakah Zhenling sudah mati? Wang Ling melihat ke dalam lubang dan bertanya dengan curiga. Dia tidak pandai dalam formasi, jadi tidak jelas apakah roh formasi dimusnahkan oleh semua orang, atau melarikan diri kembali ke dalam formasi. Li Longxing tersenyum tipis, meskipun Zhenling belum mati, dia terluka parah dan tidak mampu menimbulkan terlalu banyak masalah. Haha, bagus. Wang Ling sangat senang saat mendengarnya. Li Longxing meliriknya dengan penuh arti, dan mengganti topik pembicaraan, semuanya, jangan terlalu senang. Seperti kata pepatah, kelabang mati tetapi tidak kaku. Meskipun roh pembentuknya terluka parah, latar belakangnya masih ada, demi keamanan, aku masih harus keluar dari tubuhku dan memasuki formasi untuk menyegelnya sepenuhnya. Selanjutnya, tolong lindungi aku. Setelah berbicara, Li Longxing segera duduk bersila. Sambil berpikir, sosok semi-ilusi keluar dari tubuhnya, melompat ke dalam lubang yang dalam, dan masuk ke gerbang hitam. Mata Wang Ling berkedip-kedip, seolah sedang bermeditasi. Apakah dia mau memanfaatkan kesempatan ini? Mereka memanggil Long Xingyao dan yang lainnya, dan guntur membunuh Li Longxing. Tapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia merasa sekarang bukanlah waktu terbaik. Lebih baik terus menunggu dan melihat apa yang terjadi, dan menunggu sampai Li Longxing melemah. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, sebatang dupa lewat.
Li Longsing masih duduk bersila di tanah, tidak bergerak. Di dalam gerbang hitam di lubang yang dalam, terdengar semburan ledakan tumpul dari waktu ke waktu, menunjukkan sengitnya pertempuran internal. Tan Qian bertanya dengan cemas, "Kakek, akankah terjadi sesuatu pada kakak Li?" Tan Xiaomo, yang wajahnya masih pucat, tersenyum tipis, "Jangan khawatir, pencapaian Xiao Li dalam teknik formasi sudah luar biasa, dan dia ingin menyegel roh formasi yang terluka parah, tidak akan terjadi apa-apa." Tan Qian merasa sedikit lega setelah mendengar ini. Desir. Pada saat ini, sosok semi-ilusi bergegas keluar dari gerbang hitam dengan rasa malu yang tak terhingga, dan bergabung ke dalam tubuh Li Longsing seperti kilat. Wow! Saat roh itu kembali ke tempatnya, Li Longsing bergetar dan menyemburkan seteguk darah. Wajahnya seputih kertas. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti menderita serangan balik yang parah dan terluka parah selama proses penyegelan roh formasi. "Kakak Li, Xiao Li, Instruktur Li." Beberapa seruan terdengar di tempat, dan semua orang berkumpul. Wang Ling menatap Li Longsing dengan mata tajam, dan bertanya dengan berpura-pura prihatin, "Instruktur Li, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah Anda baik-baik saja?" Li Longsing menggelengkan kepalanya, memaksakan senyum dan berkata, "Saya baik-baik saja, hanya saja dalam proses penyegelan roh formasi, ada sedikit kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada jiwa." Berbicara tentang ini, dia membuka mulutnya lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Dia berkata lemah, "Jadi aku tidak bisa membantumu dengan tindakan selanjutnya, kita hanya bisa mengandalkan semua orang." Setelah berbicara, dia melambai kepada Tan Qian, "Qian, bantu aku ke atas." Tan Qian dengan cepat meraih lengannya dan membantunya bangkit dari tanah. Baru saja bangun, Li Longsing tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh ke tanah lagi. Tan Qian memeluknya tanpa ragu, agar tidak membuat Li Longsing terjatuh. "Instruktur Li, sepertinya Anda terluka parah." Wang Ling patah hati, tapi diam-diam bahagia. Li Longsing tersenyum, "Tidak apa-apa, formasinya sudah rusak sekarang, ayo masuk." Setelah berbicara, dia mengedipkan mata pada Tan Qian. Tan Qian mengerti, mendukung Li Longsing, melompat ke dalam lubang yang dalam, dan berdiri di atas pintu hitam besar. Tan Xiaomo dan Xie Mengting juga mengikuti dengan cepat. Dengan pemikiran di benak Wang Ling, secari komunikasi giok jatuh ke telapak tangannya, dan dia menghancurkannya secara diam-diam. Lalu dia melayang dan melompat ke dalam lubang. "Haha, Penatua Wang telah mengirim kembali pesan. Li Longsing telah terluka parah, dan tingkat kultivasinya anjlok. Ini adalah kesempatan yang diturunkan dewa untuk kita untuk mengambil tindakan." Sosok tirani Dao bergegas keluar dari gunung terdekat. Kecepatannya sangat cepat, kurang dari puluhan napas, dan berhasil mencapai tujuan. Zhao Xi dan Long Xingyao berdiri di tepi lubang, melihat ke bawah. Di lubang yang dalam, Li Longsing dan yang lainnya berdiri di sana, siap memasuki formasi. Tan Xiaomo dan yang lainnya dikejutkan dengan banyaknya tamu tak diundang. Wajah Li Longsing sedikit muram, dia menatap Zhao Xi dan yang lainnya berdiri di tepi lubang yang dalam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhao Xi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya. Desir, wajahnya berubah dengan cepat, menghilangkan penyamarannya dan memperlihatkan wajah aslinya. "Haha, bajingan kecil bermarga Li, apakah kau masih mengenal lelaki tua ini?" Suaranya nyaring, penuh kebanggaan dan keganasan, bergema ke segala arah.